Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kita kembali lagi pemirsa di hari ini ngobrol-ngobrol seru. Kita flashback perjalanan sejarah dari toko oleh-oleh ND yang ada di Bengkulu yang pastinya untuk Anda yang sering berbelanja ya, yang bagaimana cita rasa dari zaman dulu sampai sekarang tetap bertahan karena kenapa ownernya sampai sekarang sampai detik ini tetap turun tangan mengontrol hasil produksi dari tim dapur ND, rumah produksinya. Kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Ibu Nelly yang awal mulanya kiosnya ini hanya satu etalase dari garasi. Bisa dibilang nebeng di garasi. Iya. Dan dari dapurnya sendiri juga, ini dapur-dapur kecil-kecil dari rumah, ya, hanya produksi beberapa kilo, terus juga bertambah gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Dan kapan nih Bu, pada saat mulai ND ini meroket terus. Nah, ini kalau Ibu ingat nih, pada saat produksi makanan apa nih Bu? Maksudnya? Mulai ND ini terkenal, pertama kan stik bawang. Oh iya. Dan masih skala produksi beberapa kilo, terus juga timbul makanan-makanan yang lain dan semakin dikenal oleh orang banyak. Awalnya kan kita bikin hanya 2 kilo kan. Kemudian bertambah dengan produk yang lain. Terus lebih kurang 5-4 macam produk. Kita titiplah di Gazette Abidin di toko baju. Oh, toko baju malahan, bukan toko kue Bu ya? Kebetulan ya baiklah orang itu. Sip sini, kata dia udah nyicip. Enak kok kata. Disitulah awal promosi yang keripik bawang itu. China tuh senang sekali. Senang dijadikan cemilan. Ya, jadi cemilan. Kemudian berkembanglah. Nah, kita udah bikin makanan khas Bengkulu juga, seperti perut punai. Tertariklah orang ini, orang dinas untuk membina sekaligus ngajak pameran. Ya, kita pameran udah hampir ke seluruh Indonesia. Ya, itu pokoknya berinovasi terus. Ya, berinovasi terus. Seperti kacang-kacangan aja Ibu bikin ada berapa macam. Kacang siput, kacang disco, kacang kremes, kacang tojin, kacang aja ada berapa stik. Stik aja keripik bawang, keripik raflesia. Keripik raflesia tuh ada sejarahnya. Dulu keripik Malaysia. Oh, namanya. Ya. Jadi pas Ibu bawa pameran ke Jakarta, kok ini dari Bengkulu standnya, tapi kok keripik Malaysia ya? Bingung juga kita jawab. Ya memang dari sananya keripik Malaysia gitu kan. Sampai di Bengkulu bingung juga, ngomonglah sama bapak. Ini ada yang mempertanyakan kok keripik Malaysia Pak gitu kan. Asal dari Bengkulu tapi namanya keripik Malaysia. Iya. Jadi bapak punya ide juga, keripik Rafflesia aja sudah. Kita kan di mobil Rafflesia gitu. Ikonnya Bengkulu. Iya. Semenjak itulah keripik Malaysia dirubah jadi keripik Rafflesia. Dan juga Ibu berinovasi terus keripik Rafflesia ini gimana supaya rasanya lebih enak gitu kan. Jadi sekarang sudah mantap rasanya keripik Rafflesia Ibu, karena inovasi lagi. Inovasi secara terus-menerus. Nah, ini kan dari awal dari segi kemasan, Bu. Segi kemasan mungkin dari awal-awal pertama kali dulu hanya plastik putih polos seperti itu saja. Sekarang kan packingnya sudah sangat modern sekali. Nah, kalau dari segi rasa nih atau dari segi inovasi makanannya, nah dari Ibu ini mengikuti perkembangan zaman kah atau memang ada, wah saya harus buat sebenarnya rasa ini nih yang belum pernah ada nih dari di Bengkulu. Ya memang ada yang harus kita pertahankan. Seperti gula aren aja, harus gula aren. Kayak perut punai gula aren Bu ya. Iya. Untuk inovasi baru kita perlu juga pelajari. Seperti kue baitatu mungkin kita kombinasi dengan keju, dengan coklat. Itu udah dicoba semua, tapi yang orang suka hanya nanas sama keju. Tetap yang original ya. Ya, paling diparutkan keju, disenangi orang. Jadi kalau untuk kemasan dari awal memang UKM nih susahnya di kemasan, karena di sini keterbatasan di toko tidak ada. Awal-awalnya Ibu pesan ke Bandung, plastik yang tebal itu nggak ada di sini dulu, susah banget gitu. Nah sekarang
dengan berjalannya waktu UKM juga udah bertambah Udah bertambah banyak. alhamdulillah. Walaupun yang kemasan yang paling bagus itu masih pesan keluar. Tapi sudah Oke. bisa gitu, sudah kayak kardus, packing itu sudah bisa kita pesan di sini. Oh, sudah dibungkus semua. Dulu ya harus ke Bandung, harus ke Oke, Jakarta. itu kendala-kendala pada saat zaman dulu itu Bu ya. Ya, Bengkulu belum ada yang bisa ya, produksinya, mau nggak mau ya. harus pesan keluar dan ini menambah Betul. pengeluaran lagi, kos lagi. Ya, kosnya Heeh. gede banget sekali pesan tuh sekian puluh juta itu terasa benar. Sekarang alhamdulillah sudah ada kayak paper bag, dus-dusan itu udah bisa kita pesan di sini. Oh, oke, bisa menekan dari ongkos kirim sudah nggak dipakai lagi. Gitu. Ya, ongkos Oke. kirim kita bisa mesan per sekian. Kalau ke Bandung atau ke Jakarta atau kota lain per 10.000 per 1.000. Per 1.000. Oh. Bayangkan. Kalau di tempat kita sendiri bisa 500 Ya, gitu, betul. sedikit-sedikit Nah, gitu Bu ya, sesuai bayangkan. kebutuhan. Bayangkan kalau produk ibu segitu, kita kalahnya di sini. Oke. kita. Nah, kalau dari tantangannya nih Bu, tantangan dalam berbisnis oleh-oleh, ini kan pasti punya tantangan tersendiri nih. Nah, seperti apa nih perjalanan tantangan dari awal ND ini berdiri sampai sekarang Bu? Kalau ibu sih nggak takut dengan tantangan karena ibu mempertahankan cita rasa dan higienis tadi. Oke. Itu aja. Kemasan ibu agak susah di kemasan karena produknya banyak. Jadi makan-makanan tertentu ibu pakai plastik aja. Makanan tertentu pakai standing yang bagus gitu. Nah, kalau kardus udah kita packing dengan bagus yang pakai stripping. Oke, berarti memang ada penyesuaian gitu, mana yang pakai standing pouch gitu, Ya. terus juga yang kardus yang menarik, segala macam. Tapi ada sebagian pelanggan maunya tetap yang transparan. Oh, Iya benar. Walau tuh orang-orangnya elit, apa Bu bedanya ini sama ini? Ini isinya lebih ini harganya lebih murah, ini mahal di kemasan. Oh yaudah ini aja gitu. Tetap milih yang tetap. ini ya. Karena yang dicari sesungguhnya adalah rasa itu sendiri Bu. Betul, ya. Oke, nah kalau ini kan juga Ibu bisa bilang ada UMKM yang sudah luar biasa sekali nih. Nah, bisa juga Ibu Nelly sharing nih sama pemirsa Opini sekarang dan juga atau juga yang mau akan mencoba untuk mendirikan UMKM nih, bagaimana sih Bu cara untuk mendirikan nih brand ND yang dari awalnya belum dikenal orang, sekarang sudah dikenal orang, produksi hanya satu produksi dulu, sekarang sudah 15 macam produksinya. Nah, apa nih Bu yang Ibu lakukan terhadap memanajemen lah seperti itu? Yang pertama semangat, fokus, jaga mutu. Oke. Itu aja. Nah, untuk jaga mutu ini kan terkadang menjadi problem juga Bu ya, apalagi untuk di bidang kuliner, di mana pada saat terjadi kenaikan harga bahan baku. Nah, ini nih yang sulit ditebak nih, apalagi pada saat mungkin musim-musim Lebaran, tahu-tahu harga cabai naik. Nah, untuk mensiasati itu caranya bagi ibu sendiri, harga tidak dinaikin, beratnya dikurangin. Makanya di label tidak usah kita mencantumkan berat sekian. Berat sekian. Kalau orang bertanya, ya lebih kurang sekian. Kok mahal sekarang? Orang nggak sampai ngomong kayak gitu. Ya kita siasati gitu. Betul. Tapi ada kalanya nggak bisa gitu ya. Terpaksa kita naik harga juga. Tapi mereka sangat mengerti dengan kondisi saat ini kan. Oke, jadi yang paling pentingnya adalah dari rasa itu tetap dijaga. Ya, Oke, jangan sampai gara-gara bahan bakunya naik, ini dikurangin, ini dikurangin. Nah, itu jangan sama sekali. Atau yang biasanya pakai bahan baku kualitas A atau dipakai kualitas B. Gitu. Itulah yang ibu selalu kontrol ke karyawan yang bagian produksi. Jangan memainkan bahan baku. Kalau bisa lebih bagus lagi gitu. Di-upgrade terus, diinovasi terus gitu ya. Kalau ada bahan baku yang baru dengan kualitas baik, ya kenapa nggak kita coba pakai. Itulah ibu mempertahankan ND sampai saat ini. Oke. Nah, kalau untuk masalah legalitas ini Bu, terutama dari yang sudah Ibu dapatkan seperti misalnya haki nama sudah ada Bu ya ND ini. Haki terus juga hak paten nama, terus juga dari BPOM sendiri. Nah, ini semenjak kapan mulai Ibu? Wah, ini sepertinya ND sudah semakin besar. Sepertinya saya harus
punya hak paten dari nama Ende? Paten itu sudah lama, Mm-mm. malah udah perpanjang, Oh, oke. udah perpanjang paten. Mm-mm. Kemudian halal udah Mm-mm. perpanjang berapa kali. Mm-mm. PIRT juga begitu. Mm-mm. Memang itu yang perlu dulu kita Oh, oke. urus. Nah, Mm-mm. kemudian MD. MD. MD itu merek dagang Mm-mm. untuk seperti minuman sirup. Mm-mm. Wah, itu udah pakai MD. Oke. Nah, sejarah sirup kalamansi juga. Mm-mm. Sirup kalamansi itu kan termasuk khas Bengkulu, Mm-mm. Betul. tidak ada di tempat lain. Uh-uh. Jadi ibu lihat pemasarannya bagus sekali. Nah, seperti apa nih perjalanannya, Ibu? Kita tahan dulu obrolannya. Yang pasti penasaran seperti apa sirup kalamansi dari Ende. Jangan kemana-mana, pemirsa Opini. Tetap setia di Opini. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda. Ya, Ende udah ada yang jadi, Bu, ya, yang langsung minum, Bu, ya. Udah ada, ada. Pernah beli waktu Mm-mm. Bazar Bank Indonesia Yang di mana? di BIM. Oh, di BIM. Kan sering juga beberapa kali nge-MC event Bank Indonesia, terus tabot. Ya. Ibu ya dapat dana kur dulu ya, rekomendasi BI. Karena binaan BI juga kan. Sirup tuh awalnya ibu udah bikin, Bang. Jadi pas ada pelatihan dari dinas mana, ibu salah satu narsumnya, terus ada yang bagian sirup satu. Jadi ibu sama karyawan diikutkan pas sirup di Padang Sereh waktu itu. Kesempatan lagi kita ngambil ilmunya kan. Itu kalamansi kemarin. Kalamansi itu udah banyak yang nitip di ND. Ada beberapa produk itu, ada 4 kalau nggak salah. Sangat laris itu kalamansi. Jadi pas dapat ilmunya, ya udah kita praktekkan dong. Sayang kan? Pasarnya ada gitu, Bu, ya? Pasarnya ada. Iya, akhirnya ibu bikin. Ya nggak marah juga sih yang punya produknya nitip tadi. Itu hak kita kan. Akhirnya ya udah beratus-ratus kilo bikin sirup kalamansi sekarang. Sekali datang tuh 100 kilo.